لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي ونية به أستفي من كل ونوره لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّن به قلبي وسمعي ومقلتي وسيل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Al-Baqarah ayat 279. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqu, bertakwalah kamu sekalian. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadharu, dan tinggalkan ma baqiya minar riba, tinggalkan apa saja sisa-sisa minar riba, dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian ini mukminin, orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu, maka apabila kalian tidak mau melakukan itu, fa'danu, umumkan
biharbim minallahi wa rasulih, peperangan, maksudnya peperangan minallahi wa rasulih, bahwa Allah dan Rasulnya memerangi orang yang seperti itu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, maka jika kalian bertobat, artinya tidak melanjutkan mengambil sisa-sisa dari riba itu, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian adalah pokok dari harta-harta kalian. La tadlimuna, kalian tidak berbuat zalim, tidak merugikan orang lain, wala tudlamuna, dan kalian juga tidak dizalimi atau tidak dirugikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah, dan wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa dari riba itu, in kuntum mukminin, jika kalian benar-benar beriman. Ayat ini asbabun nuzulnya itu berkisah diantaranya tentang paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang dia itu bekerja sama dengan Khalid bin Walid, bekerja sama, punya bisnis, punya usaha, itu ngutangi lah pada orang, ngutangi, memberi piutang, lalu orang-orang yang berhutang itu nanti mengembalikannya itu berikut bunganya atau ribanya. Memang praktek ini pada zaman jahiliyah sebelum Islam hingga sebelum turunnya ayat ini itu menjadi praktek yang biasa pada waktu itu. Nah, dikisahkan bahwa ketika turun ayat ini yang kemudian melarang tentang riba ini, orang-orang yang punya hutang ini kan terus tidak mau nyaur lagi, tidak mau mengembalikan lagi bunganya itu, hingga kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul memerintahkan yang sudah terjadi dulu, bahwa engkau menerima manfaat dari riba itu ya tidak apa-apa, tapi setelah turun ayat ini, turun perintah ini, tinggalkan sisanya. Artinya orang-orang yang belum lunas itu kalau ngikuti aturan sebelumnya pada waktu itu kan, selain mengembalikan pokoknya juga tetap harus mengembalikan bunganya pada waktu itu. Maka begitu turun ayat ini diperintahkan tinggalkan sisanya, sudah jangan dihitung-hitung lagi yang bunga-bunga itu. Jadi wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'danu, kalau kalian tidak mau berhenti, tidak mau meninggalkan itu, tetap ditagih saja itu, fa'danu biharbim minallahi wa rasulih, maka Allah dan Rasulnya menyatakan perang. Artinya apa? Ya berarti orang tersebut menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya berkaitan dengan paman Nabi Abbas dan Khalid bin Walid, ini juga ternyata ada juga beberapa nusul yang menyebutkan ini berkaitan dengan sekelompok orang yang juga sama mempraktekkan hal yang sama. Ada satu suku di mana di situ ada salah satu tokohnya yang kaya raya, biasa minjemkan uang, dan dia kekayaannya dari hasil minjemkan uang itu. Nah, begitu turun ini, orang-orang yang biasa pinjam kemudian menolak untuk mengembalikan, ngangsur berikut bunganya. Nah, sempat terjadi eyel-eyelan hingga kemudian sampai pula berita ini kepada Rasulullah SAW, hingga akhirnya Rasul itu melarang, cukup kamu ambil pokoknya saja. Karena pada zaman jahiliyah pada waktu itu sudah menjadi hal yang biasa bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mendapatkan 2 kali lipat bahkan lebih dari uang yang dia
pinjamkan, bahkan 2 kali lipat lebih. Intubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kalian bertobat, artinya sudah tidak mengungkit, tidak menagih lagi bunganya tadi, maka falakum ru'usu amwalikum, ya sudah pokoknya saja dulu yang dipinjamkan itu berapa. La tadlimuna, dengan berbuat begitu berarti kalian sudah tidak berbuat zalim kepada orang lain, kalian tidak merugikan orang lain, yaitu orang yang diberi pinjaman. Wala tudlamuna, dan kalian juga tidak dizalimi, tidak dirugikan. Apa sebab? Uang pokokmu sudah kembali. Jadi kalian ya tidak merugikan, kalian juga tidak dirugikan. Ini ayat terakhir yang membahas tentang tentang riba. Lalu bagaimana dengan tradisi di masyarakat tentang utang piutang? Jadi ini kan untuk bahwa agar kita itu memang hidup itu lebih berhati-hati. Jadi karena yang namanya mendapatkan rezeki melalui jalan riba seperti itu seperti benalu atau parasit. Jadi seperti tanaman itu yang jadi parasit itu, dia numpang pada tanaman yang lain, menyerap sari-sari makanan dan sebagainya. Sebenarnya itu kan menyiksa, menyusahkan orang lain. Jadi ibarat parasit seperti itu. Jadi para pemberi hutang yang menimpakan riba itu seperti parasit, dia itu sangat menyiksa, sangat menyusahkan orang-orang yang dipinjami tersebut. Nah, yang lebih kasihan lagi apabila mereka yang pinjam itu adalah benar-benar untuk kebutuhan pokok, mereka benar-benar dalam kesulitan, maka dengan adanya riba itu mereka menjadi lebih sulit lagi, menjadi lebih menderita lagi. Itu diantara isi dari surah Al-Baqarah ayat 278-279. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali pada ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.